kembali lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Kak Elvira, aku berasal dari Lampung. Kakak merupakan relawan konten edukatif di Gerakan Suka Baca. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi tentang macam-macam gaya. Nah, kalian sendiri tau gak sih gaya itu yang gimana? Atau gaya itu apa sih? Gitu. Yang kayak gini, Kak. Gini. Bukan yang kayak gitu. Jadi gaya di sini diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan suatu benda. Nah, jadi gaya ini memiliki arah dan besar tertentu gitu sesuai dengan nilainya masing-masing. Jadi gaya ini bisa kita lambangkan itu biasanya dengan huruf F besar. Itu tuh kepanjangannya dari force. Force itu FORCE gitu kan. Nah, jadi kita dapat mencari nilai dari gaya itu dengan mengalihkan massa dan percepatan. Jadi massa dikalikan percepatan maka akan menghasilkan gaya yang memiliki satuan N besar atau Newton gitu. Nah, jadi terus sekarang kita bakal membahas tentang sifat-sifat gaya. Nah, ternyata gaya juga memiliki sifat-sifat yang seperti dia itu bisa mengubah bentuk benda. Terus dia bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Terus dia bisa membuat benda bergerak menjadi diam gitu. Terus dia dapat mengubah kecepatan gerak benda juga. Nah, apa sih Kak maksudnya? Nah, jadi nanti kakak bakal ngejelasin tentang macam-macam gaya yang ada. Nah, dengan itu kita bisa ngelihat loh, kita bisa tahu gaya itu ada yang bisa memberhentikan suatu benda, dia tuh bisa memberikan dorongan kepada suatu benda gitu. Terus kakak juga bakalan ngejelasin kalau pertama nih, gaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, terus gaya sentuh ini memiliki pengertian bahwa adanya tuh sentuhan antara gaya dengan objeknya. Nah, contoh dari gaya sentuh ini itu ada di gaya gesek, gaya pegas. Terus kalau gaya tak sentuh itu tuh kan namanya juga tak sentuh, berarti tidak ada sentuhan antara gaya dengan objeknya. Contohnya kayak gaya gravitasi sama gaya magnet. Sekarang kita bakalan ke macam-macam gaya. Nah, ini ada gaya yang pertama yaitu gaya otot. Nah, gaya otot ini namanya juga otot, biasanya ada di tubuh manusia. Nah, gaya otot ini dia itu menggunakan tenaga otot sehingga dia bakalan ngehasilin tarikan dan dorongan. Terus contohnya yaitu ketika kita lagi mendorong lemari. Ketika kita mendorong lemari, jadi lemari itu pindah dari satu titik ke titik yang lain gitu. Terus yang kedua ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini termasuk ke gaya sentuh. Kalau tadi gaya otot juga termasuk ke gaya yang sentuh ya. Nah, jadinya gaya pegas ini berasal dari benda-benda elastis yang bisa kita lepaskan. Contohnya itu kayak per. Jadi per kalau kita tarik nanti dia bakalan memberikan dorongan gitu. Atau contoh lainnya itu ketika kalian menarik anak panah. Ketika kalian main busur, ketika kalian panah, jadi kita menarik, nanti anak panahnya bakal memberikan dorongan ke depan gitu. Makanya anak panahnya bakal kelempar ke depan gitu kan. Terus yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek juga termasuk ke gaya yang sentuh. Nah, gaya gesek itu terjadi apabila ada dua benda datar yang bergesekan. Contohnya itu ada kayak meja sama lantai. Atau juga contohnya ada kayak ketika kita mengerem kendaraan. Nah, gaya gesek ini bisa menyebabkan benda bergerak menjadi diam, seperti sifat gaya yang udah di kakak kasih tadi. Terus yang keempat ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini masuknya ke gaya tak sentuh. Nah, dia tuh terjadi karena adanya gravitasi bumi. Nah, kenapa dia disebut gaya gravitasi? Karena adanya gravitasi bumi itu. Contohnya itu ketika ada pohon itu sedang berbuah, ada berbuah dengan apel, berbuahnya itu apel gitu. Nah, nanti pasti apel itu bakalan jatuhnya ke bawah kan, ke tanah, ke permukaan bumi. Itu terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Makanya dia benda-benda bakalan jatuh ke permukaan bumi. Terus yang kelima itu ada gaya magnet. Gaya magnet juga termasuk ke gaya tak sentuh. Nah, gaya magnet itu berasal dari benda-benda magnetis. Terus gaya magnet itu terjadi karena adanya tarikan
antara benda-benda seperti logam dengan magnet, makanya dia saling menarik gitu. Nah, contohnya yaitu ketika ada besi kita dekatkan dengan magnet, makanya nanti mereka akan mendekat gitu, nempel. Terus yang terakhir ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini juga termasuk ke gaya tak sentuh. Jadi gaya listrik, namanya juga listrik, berarti dihasilkan dari muatan-muatan atau benda-benda yang ada listriknya dalam situnya. Nah, jadinya gaya listrik ini terjadi karena adanya aliran listrik di situ. Contohnya ketika kita nyalain kipas angin atau kita nyalain lampu. Jadi kita kan pasti ketika kita menyalakan kipas angin atau lampu itu pasti sudah bersumber atau sudah menyambung dengan listrik. Makanya ketika lampunya hidup atau kipas anginnya menyala, itu berarti sudah ada gaya listrik yang diberikan. Nah, gimana? Udah pada tahu kan sekarang gaya itu apa? Macam-macam gaya udah pada tahu semua kan? Nah, jadi terima kasih ya sudah belajar bareng GSB. Apapun kondisinya, tetap semangat belajar. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Dadah!